Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ariksya Rahman dengan NIM 202410102097 dari kelas Desain Analisis Algoritma B. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang pekerjaan saya mengenai tugas dari analisa algoritma rekursif. Nah, kita langsung masuk saja ke soal pertama. Soal pertama poin A. Buat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, di mana suku ke N didapat dari suku N-1 ditambah 2N. Sehingga U5 didapat dari U4 plus 2 kali 5. Nilai U1 itu ditentukan 1. Jadi ini U1-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini saya membuat algoritma dengan nama baris parameter N, yang dimana tujuannya adalah untuk mencari suku ke N dengan inputan suku keberapa yang ingin dicari atau N-nya, inputannya N, lalu outputnya adalah UN atau suku ke hasil atau nilai dari suku ke N tersebut, seperti itu. Nah, di sini saya berikan kondisi, jika N sama dengan 1, maka dia akan mereturnkan nilai 1. Nah, jika tidak, dia akan mereturnkan perhitungan yang telah didefinisikan di soal. Nih, N-1 ditambah 2N. Jadi untuk menerapkannya ke dalam fungsi rekursif, kita bisa menggunakan seperti ini, 2 kali N ditambah, kita panggil rekursifnya baris N-1. Lalu di sini akhir dari pengkondisiannya. Nah, di sini kita terapkan saja langsung ke dalam VS Code. Di sini saya sudah membuat kodenya. Nah, di sini sesuai dengan tadi yang telah saya buat algoritmanya, jadi jika N-nya sama dengan 1, dia akan mereturnkan nilai 1. Jika tidak, dia akan mereturnkan perhitungannya berupa 2 kali N ditambah baris N-1. Jika ditambah baris 5, jika N-nya itu kita masukkan 5, nah di sini kita print, nah hasilnya 29. Berarti suku ke-5 itu sama dengan 29. Kita cek apakah benar. Nah, di sini benar ya, 29. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 29 suku ke-5-nya. Oke, di sini sudah teruji benar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Buat pohon rekursif untuk U5. Nah, di sini cara membuat pohon rekursifnya adalah sebagai berikut. Di sini kita panggil pertama, untuk mencari baris 5 atau U5, kita panggil baris dengan parameter 5. Nah, di sini dia akan mengeksekusi ke bagian else, karena dia tidak sama dengan 1 N-nya. Nah, jadi dia akan mereturnkan nilai 2 dikali 5 atau N yang sekarang, parameter yang sekarang, ditambah baris N-1, berarti 5 kurang 1, baris 4. Nah, lalu dia akan menjalankan lagi, dia akan pending ini, lalu dia akan menjalankan baris 4-nya, function baris 4. Dia akan menjalankan recursive function baris 4, lalu baris 4 di sini 2 kali 4, yang dimana 2 kali N, 2 kali 4 ditambah baris N-1, baris 3. Lalu baris 3, dia akan dipanggil di bawah sama dengan 2 dikali N, 2 dikali 3 ditambah baris N-1, 3-1 itu 2, baris 2. Lalu selanjutnya seperti itu juga, baris 2, itu 2 dikali parameter sekarang itu 2, ditambah baris N-1, baris 1. Nah, di sini sudah menyentuh angka 1 nih parameternya, sudah menyentuh base case-nya. Yang dimana jika sudah menyentuh base case atau N sama dengan 1, maka dia akan mereturnkan nilai 1. Jadi di sini baris 1 itu sama dengan 1, seperti itu. Baik, langsung kita eksekusi. Jika sudah menyampai base case, berarti itu bisa kita eksekusi secara langsung. Jadinya baris 2, 2 dikali 2 itu 4, lalu kita panggil dari baris 1 ini kan nilainya 1 tadi. Jadi baris 1 itu sama dengan 1, jadi 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Lalu sekarang kita ke baris 3, yang dimana baris 3 ini 2 kali 3, 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah nilai dari baris 2-nya tadi itu adalah 5. Berarti 6 ditambah 5 sama dengan 11. Lalu baris 4, kita ke baris 4 sekarang, yang dimana baris 4 itu adalah 2 kali 4, 8 ditambah isi dari baris 3, nilai dari baris 3, yaitu 11. 8 ditambah 11 sama dengan 19. Lalu terakhir, baris 5, 2 kali 5, 10, ditambah baris 4, nilai dari baris 4 sama dengan 19. Jika ditambahkan, maka hasilnya 29. Seperti itu.
Lalu soal selanjutnya yaitu tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, di sini metrik untuk ukuran inputnya adalah N. Karena jika N bertambah besar, maka not pada pohon rekursif juga semakin banyak atau semakin lebat, seperti itu. Lalu untuk soal selanjutnya tentukan basic operation-nya. Nah, di sini basic operation-nya adalah if N sama dengan 1 ya. N sama dengan 1 ini karena operasi tersebut selalu dieksekusi setiap kali fungsi rekursif ini dijalankan, seperti itu. Selalu dijalankan. Lalu soal selanjutnya, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Nah, di sini tidak memerlukan analisa base case, worst case, dan average case, karena jumlah banyaknya rekursif yang dijalankan selalu sama dengan nilai N yang diinputkan, seperti itu. Nah, soal selanjutnya, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai CN. Nah, di sini kita dapat menentukannya dengan cara CN sama dengan 1 ditambah CN-1 plus 2N, yang dimana dengan kondisi C1-nya itu sama dengan 1. Seperti itu. Lalu di sini cari persamaan langsung di CN. Nah, kita selesaikan persamaannya untuk mencari persamaan langsungnya. Nah, di sini CN-1 kita dapat uraikan menjadi CN-2 plus 4N, lalu ditambah 1. Lalu sama juga, kita CN-2 ini bisa kita uraikan menjadi CN-3 plus 8N plus 2, dan seterusnya. Dari hal tersebut, dapat terlihat polanya bahwa di sini I indeksnya ditambah CN-I plus 2IN. Nah, di sini kita bisa substitusikan C1 ini ke dalam rumus ini, yang dimana CN sama dengan CN-I plus 2 pangkat IN, ini 2 pangkat IN ya, 2 pangkat IN plus I, yang dimana ini kita bisa ganti jadi C1, jadinya 1 plus 2 pangkat I kali N plus I. Nah, dimana jika kita ingin mensubstitusikan CN-1 ini sama dengan 1, harus syaratnya itu 1 sama dengan N-1. Jadi caranya adalah kita pindah ruas jadi 1 sama dengan N-1, yang dimana nantinya I sama dengan N-1, seperti itu. Lalu kita substitusikan ke rumus ini, yang dimana dengan kondisi I-nya itu sama dengan N-1. Jadi 1 plus 2 pangkat IN tambah I, lalu di sini 1 ditambah I-nya kita ubah jadi N-1, 2 pangkat N kurang I dikali N, tambah N-1, ditambah N-1, ini N-1, lalu di sini 2 pangkat N-1, N ditambah N. Nah, di sini 2 pangkat N-1 ini dapat kita uraikan menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat -1 dikali N ditambah N. Nah, jadi lalu kita operasikan, nanti hasil persamaan langsungnya dapat ditemukan 2 pangkat N per 2 dikali 2N. Seperti itu. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya, nomor 2, poin A. Buatlah algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 0, 1, 5, 19, 65, di mana suku KN didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5 baik, saya ulang. Di sini buat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, di mana suku KN didapat dari 5 kali suku N-1 dikurangi 6, suku U-2, misal suku 5 didapat dari 5 kali 19 dikurang 6 dikali 5. Nah, dengan catatan nilai suku satunya itu sama dengan 0, dan nilai suku 2-nya itu sama dengan 1. Oke, jadi kita langsung saja buat pseudocode-nya. Dengan nama baris dengan inputan N, yang dimana tujuannya adalah untuk mencari suku KN dengan inputan suku keberapa yang ingin dicari atau N-nya, lalu outputnya adalah UN, yaitu nilai dari suku KN-nya, suku KN yang kita cari, yang ingin kita cari, seperti itu nilainya. Nah, lalu di sini kita berikan kondisi, jika N-nya sama dengan 1, kita akan mereturnkan nilai 0, lalu jika N-nya sama dengan 2, dia akan mereturnkan nilai 1, jika tidak,
dia akan memperhitungkan fungsi rekursifnya baris dengan parameter n-1 dikali 5 dikurang baris n-2 dikali 6. Seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita terapkan. Kita terapkan di sini. Oke, di sini. Nah, ini kita terapkan baris n tadi kondisinya sudah sesuai. Jika n sama dengan 1 dia akan merhitungkan nilai 0. Jika n sama dengan 2 return 1, jika tidak dia akan merhitungkan perhitungannya yaitu baris n-1 dikali 5 dikurang baris n-2 dikali 6. Nah, coba kita ingin mengtes, kita ingin mencari suku ke 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingin mencari suku kelima, apakah benar 65 nilainya? Kita jalankan. Nah, benar ya di sini ya, 65. Seperti itu. Berarti ini sudah teruji benar. Lalu buat pohon rekursif untuk menghitung suku keempat. Nah, caranya adalah berarti pada baris kita menjalankan fungsi dari baris keempat. Nah, di sini parameter 4 ini kan tidak sama dengan 1 ataupun 2 ya. Jadi dia akan melengkap ini, lalu dia akan lanjut ke sini. Dia melanjutkan perhitungan untuk memanggil fungsi rekursifnya. Nah, di sini dia akan memanggil baris n-1, baris 3 dikali 5 dikurang baris n-2, berarti baris 2 dikali 6. Nah, di sini dia akan terbagi menjadi 2 cabang, yang dimana dia akan menjalankan ini baris 3, yang dimana baris 3 kondisinya adalah baris 2 dikali 5 dikurang baris 1 dikali 6, dengan catatan baris 2 sama dengan 1, baris 1 sama dengan 0. Nah, di sini sudah mencapai base case, lalu di sini juga sudah mencapai base case, karena baris 2 itu merupakan base case tadi merhitungkan nilai 1, jadi langsung saja dioperasikan. Nanti nilai baris 3 ini berarti 1 dikali 5 itu 5, dikurang 0, berarti 5 kurang 0, 5. Baris 3 itu nilainya 5, berarti kita masukkan baris 3-nya 5, 5 kali 5, 25, dikurang 1 dikali 6. 1 dikali 6, 6. 25 kurang 6 itu 25 kurang 6, 19. 19 apakah benar? Benar di sini. 1, 2, 3, 4, 19. Lalu tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, metrik untuk ukuran inputnya di sini adalah n, karena jika n bertambah besar, maka not pada pohon rekursif juga semakin banyak atau semakin lebat, seperti itu. Lalu di sini tentukan basic operation-nya. Nah, basic operation-nya di sini ada 2, yaitu n sama dengan 2 dan n sama dengan 1. Karena operasi tersebut selalu dieksekusi setiap kali fungsi dijalankan, seperti itu. Lalu di sini jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, yang banyaknya dengan eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Di sini tidak memerlukan analisa base case, worst case, dan average case, karena jumlah banyaknya rekursif yang dijalankan selalu sama dengan nilai n yang diinputkan, seperti itu. Lalu di sini, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Nah, recurrence relation-nya yaitu Cn sama dengan 1 tambah 5Cn-1 dikurang 6Cn-2 dengan C1-nya sama dengan 0 dan C2-nya sama dengan 1. Lalu soal selanjutnya, cari persamaan langsung dari Cn. Nah, di sini kita selesaikan persamaan langsungnya. Karena di sini terdapat dua base case atau ya di sini terdapat dua ketentuan yang dimana jika U1-nya itu sama dengan 0 dan U2-nya sama dengan 1, maka di sini kita menggunakan rumus dengan mengubahnya menjadi persamaan kuadrat. Jadi di sini caranya adalah untuk Cn ini kita ubah menjadi X kuadrat, lalu di sini min 5Cn min 1 ini kita jadikan X, min 5X jadinya. Lalu di sini untuk nah, lalu di sini 6 Cn-2 itu kita ambil konstantanya saja. Kita ambil koefisiennya saja, jadi 6 dikurangin 1 sama dengan 5. Nah, jadinya X kuadrat min 5X plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan saja, berarti R1-nya kita dapat 2 dan R2-nya itu sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah terdapat rumus, yang dimana rumusnya adalah AR1 pangkat N ditambah BR2 pangkat N. Nah, di sini untuk mencari U1,
kita dapat substitusikan saja ini R1-nya. R1-nya 2, berarti 2A plus 3, dengan R2-nya 3, berarti 2A plus 3B itu sama dengan 0. Lalu U2-nya 4A, yang dimana di sini N-nya itu sudah 2, lalu R1-nya 2, berarti 2 pangkat 2 itu 4, 4A plus 9B sama dengan 1. Nah, di sini kita gunakan cara eliminasi dengan menyamakan koefisien dari variabel yang ingin kita eliminasi. Nah, di sini saya ingin mengeliminasi A terlebih dahulu untuk mencari nilai B-nya. Nah, di sini sudah terdapat jadinya min 3B sama dengan min 1, B sama dengan sepertiga, A-nya itu ketemu min 1/2. Sehingga dari setelah A dan B-nya ketemu, kita dapat mendapatkan persamaan langsungnya, yaitu min 1/2 kali 2 pangkat N dikurang 1/3 dikali 3 pangkat N. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.